Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Ananda semuanya? Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, siapa di sini yang ketua kelas? Ardan? Oke, dipersilahkan Ardan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ardan yang sudah membantu Ibu memimpin doa. Nah, sekarang Ibu akan mengambil absen ya. Aisyah, oke, hadir. Ainun, Ardan, Halimah, oke. Zikra, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah Ibu mengambil absen, Ananda semuanya hadir pada pertemuan hari ini. Bagus ya Ananda? Pertahankan semangat belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong Ananda semuanya, jika ada sampah di bawah bangkunya, tolong dibuang. Lihat sekelilingnya ya. Itu Zikra, ada sampah di bawah mejanya nak. Oke, buang ke tong sampah ya. Halimah, itu ada sampah kan? Oke, buang ke tong sampah ya. Oke, bagus sekali. Sekarang kan sudah bersih. Nah, sekarang tolong luruskan mejanya. Oke, rapikan mejanya ya, sama luruskan. Oke, bagus sekali Ananda semuanya. Nah, sekarang kita bisa memulai pembelajaran dengan aman dan nyaman. Nah, pada pertemuan minggu lalu ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya Aisyah? Benar, tentang kantor. Ada yang masih ingat apa itu pengertian kantor? Ya, dan oke, bagus sekali. Kantor merupakan ruangan yang kita gunakan untuk bekerja demi tercapainya tujuan kantor tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang tata ruang kantor. Nah, sekarang kita membahas tata ruang kantor ya Ananda. Nah, tata ruang kantor ini berasal dari kata menata. Apa itu menata? Ada yang mengetahui? Ayo, siapa yang bisa mencoba? Mengatur. Oke, benar sekali Ainun. Ayo, siapa lagi? Aisyah mau mencoba? Membenahi. Oke, benar. Bagus ya Ananda. Menata adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mengatur. Untuk mengatur, menata, dan membenahi. Nah, dari kata menata dan kantor tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari tata ruang kantor? Siapa yang mau mencoba? Ya Aisyah? Oke, bagus sekali Aisyah. Sudah berani. Ayo, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Aisyah? Ya Zikra? Oke, bagus, benar. Ayo, siapa lagi? Siapa yang mau mencoba? Ada mau mencoba? Oke, benar ya Ananda semuanya. Nah, tata ruang kantor ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, menyusun, membenahi semua sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Agar ada unsur estetikanya. Paham Ananda? Bahwa tata ruang kantor ini merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk mengatur, menyusun, menata, dan membenahi
semua sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut agar ada unsur estetikanya. Sampai di sini ada yang paham? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar kepada Ananda semuanya. Kelihatan gambarnya Ananda? Oke, kelihatan ya. Nah, gambar ini merupakan tata ruang kantor yang ditata dengan rapi dan seindah mungkin, sehingga nyaman dipandang. Selanjutnya, gambar kedua ini merupakan gambar tata ruang kantor yang tidak ditata dengan baik. Nah, dari kedua gambar ini, coba Ananda sebutkan apa itu tujuan dari tata ruang kantor. Yang ini sudah dicatat, Ibu hapus ya. Oke. Nah, tujuan dari tata ruang kantor. Ayo, apa? Siapa? Tunjuk tangan. Ya, Aisyah. Benar, dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Nah, ada yang mengetahui mengapa memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja? Dengan adanya tata ruang kantor, maka dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Mengapa demikian? Ayo. Karena ruangannya rapi, kata Adan. Oke, benar. Ya, Inun. Benar, kata Inun. Dapat karena ruangannya indah. Benar. Nah, benar yang Ananda semua katakan tadi. Dengan adanya tata ruang kantor, maka semua karyawan akan bekerja aman dan nyaman di sana. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua yaitu memaksimalkan seluruh ruangan. Nah, Ananda semuanya, siapa yang bisa menjelaskan mengapa dengan adanya tata ruang kantor dapat memaksimalkan seluruh ruangan? Siapa yang mau mencoba? Ya, Halimah. Oke, bagus. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Halimah. Oke, benar yang Halimah katakan, dengan adanya tata ruang kantor, maka semua ruangan kantor akan ditata dan dikelola dengan baik, sehingga tidak ada ruangan kantor yang tidak berfungsi. Semuanya terpakai. Sampai di sini ada yang paham, Ananda? Oke, masih semangat ya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Nah, siapa yang mengetahui mengapa tata ruang kantor ini dapat memudahkan dalam berkomunikasi? Ya, Zikru? Oke, bagus, benar sekali. Benar yang dikatakan Zikru tadi bahwa dengan adanya tata ruang kantor ini, maka semua ruangan akan dikelola dengan baik, sehingga dapat dengan mudah diketahui ini ruangan si A, ini ruangan si B, ini ruangan si C. Sehingga jika ingin berkomunikasi, maka bisa langsung menemui ruangan tersebut. Nah, tujuan yang terakhir yaitu memberikan kesan yang positif. Nah, Ananda semuanya, mengapa juga dapat memberikan kesan ya tata ruang kantor? Siapa yang bisa menyebutkan? Halimah, oke, bagus. Benar. Ayo, siapa lagi? Ayo, dapat nilai tambahan loh yang aktif-aktif ini. Ya, Inun? Oke, benar sekali. Karena dengan adanya tata ruang kantor, maka ruangan akan ditata dengan rapi, baik, sehingga tidak berantakan. Jadi, jika ada yang tamu atau siapapun yang datang ke kantor tersebut, dapat mengetahui, oh, ruangan kantor tersebut rapi. Paham, Ananda? Nah, contohnya jika kelas kita saja, kita ambil saja di kelas kita ini. Nah, jika kelas kita ini tidak ditata dengan rapi, maka jika ada orang yang bertamu ke ruang kelas kita, maka dia akan melihat
ruang kelas tersebut, ruang kelas ini berantakan. Jadi begitulah tujuan dari tata ruang kantor. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis tata ruang kantor. Ayo, sekarang kita membahas jenis tata ruang kantor. Nah, yang pertama ada yang mengetahui? Oke, tata ruang kantor terbuka. Yang kedua yaitu tata ruang kantor tertutup. Yang ketiga yaitu tata ruang kantor berpanorama. Nah, yang keempat yaitu tata ruang kantor gabungan. Nah, Ananda semuanya, keempat jenis tata ruang kantor ini, Ibu untuk dapat mengetahuinya lebih jelas dan rinci, maka Ananda semuanya akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok juga. Ibu langsung bagi kelompoknya ya. Oke, yang deretan Ibu ini, 2 ini. Oke ya, deretannya ini itu kelompok 1. Dan yang ini kelompok 2. Yang di belakang itu kelompok 3. Dan yang terakhir itu kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok akan membahas nih. Kelompok 1 tata ruang kantor terbuka, tertutup, berpanorama, dan gabungan. Catat dulu masing-masing anggota kelompoknya ya Ananda, dan materi yang dibahas. Sudah dicatat Ananda? Oke. Sebelum Ananda mulai berdiskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis ini. Yaitu yang pertama tata ruang kantor terbuka. Nah, tata ruang kantor terbuka ini merupakan tata ruang kantor yang ditata tanpa ada sekat pembatas. Nah, selanjutnya tata ruang kantor tertutup. Nah, berbeda dengan tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup ini merupakan tata ruang kantor yang ada sekat pembatasnya, diberi sekat atau tembok pembatas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tata ruang kantor berpanorama. Nah, tata ruang kantor berpanorama ini merupakan tata ruang kantor yang dihiasi dan ditata dengan menggunakan tanaman-tanaman sehingga tampak seperti ada di luar ruangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tata ruang kantor gabungan. Nah, namanya saja sudah gabungan. Berarti ini merupakan gabungan dari ketiga jenis tata ruang kantor ini, yaitu tata ruang tertutup, terbuka, dan berpanorama. Sampai di sini ada yang paham Ananda? Oke, masih paham ya? Nah, sekarang silahkan Ananda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi mengenai jenis tata ruang kantor ini secara lebih dalam. Silahkan memulai diskusi Ananda. Oke. Itu kelompok 4. Berdiskusi ya Ananda. Jangan meribut. Oke, sepertinya sudah 20 menit. Sekarang, apakah Anda semua sudah siap semuanya kelompok, masing-masing kelompok? Oke, sudah siap ya. Nah, sekarang Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang tata ruang kantor terbuka. Ayo dipersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasinya hasil diskusinya ke depan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong untuk semuanya untuk kelompok 1. Oke, bagus ya kelompok 1. Oke, dipersilahkan Anda semuanya yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagus. Siti mau bertanya kepada kelompok 1. Silahkan dijawab dulu kelompok 1.
Oke, bagus sekali. Ibu akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Siti, yaitu apa contoh dari tata ruang kantor terbuka. Nah, Siti sudah pernah melihat tata ruang kantor di sekolah kita? Oke, jika sudah, maka dapat Siti lihat di kantor tersebut ruang kepala sekolah dan ruang guru itu digabungkan tanpa ada sekat pembatas. Nah, begitulah tata ruang kantor terbuka contohnya. Paham? Oke, paham. Nah, sekarang dipersilahkan kelompok 1 untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjuk kelompok 2. Dipersilahkan kelompok 2 untuk tampil. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Mereka sudah bagus ya tampilannya. Oke, disilahkan duduk kelompok 2. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 3. Mengenai membahas tentang materi berkantor berpanorama. Ayo kelompok 3. Oke, bagus sekali kelompok 3. Bagus ya presentasinya. Dipersilahkan yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya kelompok 4. Dipersilahkan kelompok 4 untuk menampilkan hasil presentasinya. Oke, bagus sekali kelompok 4. Tepuk tangan semuanya dong untuk kelompok 4. Oke. Silahkan duduk untuk kelompok 4. Oke, bagus sekali Ananda semuanya aktif. Siti dengan Halimah itu membicarakan apa, Nak? Oke. Jika pembicaranya tidak membahas tentang materi kita ini, di luar nanti dilanjutkan ya. Oke, sekarang kita fokus dengan materi pada pertemuan hari ini. Paham Siti dan Halimah? Oke. Sudah fokus kembali Ananda? Oke. Semangat Ananda semuanya. Ananda semuanya sudah tampil berdiskusi dengan sangat baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita akan menyimpulkan materi dari pertemuan hari ini. Ayo bersama-sama kita menyimpulkan materi hari ini, Ananda. Oke, yaitu yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor. Apa tadi? Benar, kegiatan yang kita lakukan untuk mengatur, menyusun, membenahi semua sarana dan prasarana yang ada di kantor agar berfungsi menurut fungsinya dan memiliki unsur estetika atau unsur keindahan. Nah, tadi tujuan dari tata ruang kantor. Oh, di sini sudah terhapus ya. Ayo, apa tadi tujuan tata ruang kantor? Dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, dapat memaksimalkan seluruh ruangan, dapat memudahkan dalam komunikasi, dan dapat memberikan kesan atau citra yang positif. Nah, selanjutnya jenis tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup, tata ruang kantor berpanorama, dan tata ruang kantor gabungan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Oke, ya Siti dipersilahkan. Oke, bagus sekali Siti. Siti menanyakan, mengapa tujuan tata ruang kantor ini sangat penting? Nah, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Siti? Ya, Dan? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menjawabnya ya. Nah, tata ruang kantor ini sangat penting dalam sebuah kantor. Dengan adanya tata ruang kantor, maka kantor tersebut akan tetap rapi dan indah serta nyaman dipandang, serta dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja. Paham Siti? Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu rasa sudah paham ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Catat tugasnya Ananda. Jelaskanlah perbedaan antara tata ruang kantor milik negara dengan tata ruang kantor milik swasta. Sudah paham pertanyaannya Ananda? Sudah dicatat? Oke, sudah jelas ya pertanyaannya. Nah, tugas ini akan dikumpulkan dulu besok. Jadi,
siapkan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Oke, Ananda? Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.